Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fatiri Putra ingin menjawab soal UTS PDT. Soal yang pertama, kenapa alasannya adanya data terdistribusi di organisasi? Alasannya adalah pada suatu perusahaan terdapat beberapa departemen. Dengan adanya pengolahan data terdistribusi, data perusahaan dapat disebar ke tiap-tiap departemen yang bertanggung jawab atas data-data yang disebarkan. Yang kedua, nomor 2, macam-macam risiko data terdistribusi. Itu yang pertama, hilangnya kontrol manajemen pengolahan data, kehilangan kontrol keseluruhan dari pengolahan data karena kelompok pemakai yang membutuhkan komputer ini sendiri semakin bertambah. Yang kedua adalah hilangnya kontrol dari ruang sistem informasi manajemen. Pengumpulan informasi manajemen yang sangat mempengaruhi organisasi menjadi sangat sulit. Yang selanjutnya adalah suboptimasi. Developer memenuhi kebutuhan lokal bukan keseluruhan data. Selanjutnya ada data incompatible. Data yang sama dipresentasikan dengan cara yang berbeda pada sistem yang berbeda. Yang selanjutnya hardware incompatible. Mesin yang dipilih oleh tiap kelompok pemakai berbeda. Lalu ada software incompatible. Mesin yang berbeda mempunyai software yang berbeda pula seperti controlling datanya, arsitektur manajemen jaringan, pelayanan setiap session dan lain-lain. Yang selanjutnya ada ketidakmampuan dalam distribusi. Komputer ini tidak digunakan secara profesional tanpa sadar, teknik terstruktur dan dokumentasi yang cukup. Yang ke-8 ada kegagalan menggunakan database. Mesin-mesin pemakai sering menggunakan file yang online bukan manajemen database. Yang ke-9 ada biaya perawatan berlebihan. Biaya yang tidak diharapkan membuat restrukturisasi sistem dapat meningkatkan lebih dari 80% dari biaya pengembangan instalasi. Selanjutnya ada duplikat usaha. Fungsi yang sama diprogram berkali-kali oleh kelompok yang berbeda. Selanjutnya ada produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas dalam mengembangkan aplikasi dapat disebabkan oleh pemrograman dalam bahasa yang tingkat rendah. Ada tenaga manusia yang tinggi juga. Semakin lama bekerja, validitas lebih baik. Kurangnya perencanaan jaringan. Jaringan tidak dirancang dengan kemampuan menghubungkan prosesor kecil yang semakin berkembang. Tidak adanya perencanaan revolusi. Pengembangan dari sistem terdistribusi yang incompatible ke arah fasilitas jaringan yang terintegrasi dengan database yang menjadi sangat rumit dan mahal. Yang selanjutnya adalah macet migrasi. Jalur migrasi dari perusahaan pembuat komputer ke arah teknologi yang lebih baik jasanya tidak dapat diikuti. Kurangnya keamanan dan kurangnya backup file. Yang ketiga itu tujuan utama database. Yang pertama ada nomor 3, tujuan utama database. 1. Memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan pengguna secara khusus dan aplikasi-aplikasinya. Yang kedua, memudahkan pengertian struktur informasi. Yang ketiga itu mendukung kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan atau response time, processing time, dan storage space. Yang keempat itu keuntungan dan kerugian database terdistribusi. Keuntungannya ini ada 1. Pengawasan distribusi dan pengambilan data. Kedua, reliability dan availability. Ketiga, ada kecepatan pemrosesan query. Yang keempat, ada otonomi lokal. Kerugiannya ada database. Kerugiannya 1. Harga software mahal. Yang kedua, kemungkinan kesalahan lebih besar. Yang ketiga, biaya pemrosesan tinggi. Yang nomor 5 nih, replikasi. Pengertian replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Digunakannya pada saat 1. Mengcopy dan mendistribusikan data dari satu atau lebih lokasi. Yang kedua, mendistribusikan hasil copy data berdasarkan jadwal. Ketiga, mendistribusikan perubahan data ke server lain. Yang keempat, memungkinkan beberapa pengguna di beberapa lokasi untuk melakukan perubahan dan kemudian menggabungkan data yang telah dimodifikasi. Yang keenam, membangun aplikasi data yang menggunakan perlengkapan online maupun offline.
Dan yang terakhir, membangun aplikasi web sehingga penggunaan dapat melihat volume data yang lebih besar. Sekian dari saya, Muhammad Afat Putra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.